Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku, Novi Chandra. Teman-teman, kali ini aku bikin kue ini satu resep cuma dengan 6 bahan. Ini bisa dapat 2 loyang. Rasanya juga bisa 2 rasa. Ini aku kebetulan kasih original dan juga coklat. Rasanya enak banget. Perpaduan antara bolu dan juga cookies. Cocok buat ide jualan dan juga ide cemilan. Cara bikinnya juga gampang. Penasaran kayak apa bikinnya dan apa aja bahannya? Yuk tonton terus videonya sampai selesai. Ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya. Yang pertama ada 150 gram gula pasir. Ini gula pasirnya aku blender terlebih dahulu ya. Kemudian ada vanili bubuk sebanyak 1 bungkus, telur ukuran sedang suhu ruang 1 butir. Kemudian aku menggunakan Palmia Royal sebanyak 200 gram teman-teman, atau 1 sachet 1 bungkus. Kalau mau diganti boleh aja, sesuaikan dengan selera ya. Tapi menurut aku menggunakan merek ini atau menggunakan merek Blue Band Cake and Cookies itu pilihan yang tepat, karena nanti aromanya akan jauh lebih kuat dan rasanya juga jauh lebih enak. Atau mungkin teman-teman punya butter di rumah boleh, tapi penggunaannya 1:1 antara butter dan margarin ya. Karena kalau butter semua, teksturnya itu akan terlalu lembut dan dipegang akan cepat hancur. Kemudian ini di mixer, pertama-tama menggunakan speed paling rendah sampai tercampur merata. Terus naikkan speednya setelah tercampur menggunakan speed paling tinggi. Ini di mixer selama 4 menit atau sampai margarinnya mengembang dan tercampur merata. Ini aku sisir-sisir bagian sampingnya terlebih dahulu supaya tercampur merata ya, yang menempel di samping. Penggunaan gula pasir teman-teman boleh diganti dengan gula halus. Biasanya kan ada tuh di toko bahan gue gula halus untuk kue kering, boleh pakai itu. Tapi aku tidak rekomendasikan untuk teman-teman menggunakan gula donat, karena ya aku belum pernah pakai gula donat. Nah teman-teman, seperti ini ya, ini sudah terlihat bervolume dan terlihat putihnya, margarinnya terlihat lebih pucat warnanya ketimbang yang sebelumnya. Setelah ini aku akan masukkan tepung terigu sebanyak 220 gram dan juga susu bubuk aku gunakan merek Denkau sebanyak 1 bungkus. Tapi mohon maaf ya teman-teman, mungkin di videonya nanti tidak terlihat bagaimana aku memasukkannya. Tinggal dimasukkan aja ya teman-teman setelah mengembang dan di mixer selama 4 menit. Itu untuk tepung terigunya aku masukkan 2 kali tahap pemasukan ya teman-teman, supaya tepungnya tidak bertebangan dan gampang untuk mencampurkannya dengan margarin. Seperti ini ya teman-teman, ini hanya kerikot di bagian akhir aja. Semoga dipahami ya. Kemudian ini aku adukan sampai benar-benar merata menggunakan mixer dengan speed paling rendah. Ini sudah tercampur teman-teman. Ini tinggal aku ratakan kembali, kemudian aku tuang ke dalam loyang. Untuk loyang yang aku gunakan sebelumnya sudah aku lapisi menggunakan, nah seperti ini ya teman-teman. Ini sudah aku lapisi menggunakan baking paper. Untuk loyangnya loyang 20x10 sebanyak 2 loyang. Adonannya sudah aku tuang. Ini per loyang kurang lebih 300 gram teman-teman. Kemudian ini aku ratakan, ini aku masukkan ke bagian samping-samping atau lekukan loyang. Karena untuk kue leker Holland atau buttercook ini, tekstur adonannya itu berat dan juga menggumpal ya teman-teman. Jadi sedikit susah ketika memasukkannya ke dalam loyang. Kalau punya scraper, teman-teman boleh pakai scraper untuk meratakannya ya. Cuman di rumahku nggak ada, jadi pakai spatula aja. Untuk sisa adonannya, ini aku tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk atau setara dengan 15 gram. Kemudian ini aku ayak terlebih dahulu supaya tidak menggumpal. Selanjutnya ini aku aduk aja sampai benar-benar rata.
Nah teman-teman, kalau misalkan teman-teman nggak mau 2 rasa, mau 1 rasa aja, boleh banget tinggal langsung aja masukkan ke dalam loyang. Atau mungkin teman-teman mau ganti coklat aja, boleh menggunakan takaran 25 gram untuk 1 resep ini ya, coklat bubuknya sekitar 3-4 sendok makan, dikalikan 2 aja. Untuk loyangnya sendiri, teman-teman boleh menggunakan loyang 18x18 atau 20x20. Untuk loyang 18, teman-teman akan memerlukan waktu panggang sedikit lebih lama karena nanti adonannya akan lebih tebal. Tapi kalau untuk 20x20 insya Allah sama dan aman. Biasanya kalau misalkan bukan orderan, itu aku juga pakai loyang 20x20. Nah teman-teman, ini sudah tercampur rata. Kemudian ini aku masukkan ke dalam loyang dan aku ratakan sampai ke bagian samping-sampingnya ya. Jangan lupa baking papernya sedikit dilebihkan ya teman-teman, supaya nanti gampang ketika mengeluarkan kue dari loyang. Aku siapkan 1 butir kuning telur ini untuk olesi bagian atas supaya lebih shiny. Untuk yang coklat bebas aja, kalau misalkan nggak mau pakai kuning telur nggak apa-apa, nggak usah. Tapi menurut aku kalau pakai dia tuh jadi kayak ada lapisan luarnya gitu teman-teman, macam nastar begitu ya, lebih kriuk, lebih enak. Jadi buat aku sendiri, aku senang banget ditambahin bagian atasnya untuk kuning telurnya. Boleh ditambah madu juga teman-teman ya, 1 sendok makan. Setelah dioles, ini tinggal dikasih topping. Untuk topping yang aku gunakan, aku nggak ribet-ribet teman-teman, cuman pakai almond sama choco chip aja. Boleh diganti nggak? Boleh banget, teman-teman boleh pakai kismis, mungkin kacang cacah, atau teman-teman bisa pakai meseseres, tapi sedikit lebih ditekan supaya tidak berhamburan. Kemudian ini aku bentuk pola menggunakan garpu aja teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai sekat brownies juga boleh, karena kan yang digunakan sekarang ini aku pakai loyang brownies ya, dan bisa aja pakai sekat. Tapi kali ini aku nggak pakai juga tampilannya tetap cantik kok. Ini aku susun-susun untuk almondnya teman-teman. Kemudian aku tambahkan choco chipnya. Dan setelah di topping, ini dipanggang di dalam oven suhunya 150 derajat Celcius selama 30 menit atau sampai matang. Untuk oven yang aku gunakan oven Mito 888. Disesuaikan lagi suhu dan lama pengovenan sesuai dengan loyang atau oven masing-masing ya teman-teman. Setelah 30 menit ini sudah matang teman-teman. Lihat, untuk volumenya sedikit lebih tinggi ya, karena memang margarinnya membuat kuenya jadi lebih mengembang walaupun tanpa SP. Untuk mengeluarkan dari loyang itu gampang banget karena ini baking papernya sudah dilebihkan, jadi tinggal diangkat aja teman-teman. Seperti ini ya. Dulu aku sering banget jualan kue ini, banyak juga yang pesen pas lagi viral-viralnya tuh. Cuman sekarang agak berkurang ya, namanya juga kue ya. Biasanya orang tuh cuma penasaran aja. Tapi nggak apa-apa, tampilannya cantik dan rasanya enak, jadi aku rekomendasikan buat teman-teman. Nah teman-teman, kalau untuk dijual bisa dikemas menggunakan dus box brownies ukuran 20x10 dan diberi stiker seperti ini supaya tampilannya lebih cantik. Kalau kuenya mau terlihat dari luar, boleh ya baking papernya ditekuk ke dalam seperti ini. Di bagian atas dan bawahnya dari baking paper yang dilebihkan. Tuh teman-teman, tampilannya cantik banget ya, apalagi kalau kelihatan dari luar. Jadi terlihat lebih cantik dan lebih menjual gitu ya. Untuk yang coklat ini aku piringin aja teman-teman. Yang coklat juga nggak kalah cantik, nggak kalah menarik. Kalau di dus boxing juga tetap cantik ya teman-teman. Suami aku senang banget sama yang rasa coklat. Kalau aku lebih senang yang original. Ini dia teman-teman hasil kue kita hari ini. Tampilannya cantik, rasanya juga enak banget. Yuk recook di rumah. Jangan lupa kalau di recook di tag Instagram aku di @novichandra. Teman-teman, untuk tampilannya udah oke. Terus rasanya gimana? Nih teman-teman, aku coba potong ya. Menurut aku untuk yang coklat itu mirip banget brownies tapi lebih kering teksturnya.
lebih crumbly, lebih ngemprul gitu ya. Dan sedikit lebih padat daripada yang original. Kalau untuk yang original itu dipegang aja serasa ringan gitu teman-teman. Lebih berongga gitu. Kalau dimakan menurut aku kalau yang vanilla atau yang original itu aromanya lebih mirip Monde butter cookies. Tapi semuanya kembali ke selera teman-teman. Lebih suka yang mana nih? Yang original atau yang coklat? Jangan lupa teman-teman sambil menonton sambil di like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube aku. Ini dia teman-teman hasil karya hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga videonya bermanfaat, teman-teman terhibur dan terinspirasi. Sampai ketemu ya di videoku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.